Oke guys, kembali lagi di channel dari Real Aldarian. Jadi kesempatan kali ini gue lagi di satu-satunya tempat reptil terlengkap di Jakarta Selatan. Nah ini dia nih, tuh dia Java Reptile. Pasti kalian udah pada tahu ini Java Reptile sering banget di pameran dan lain-lain. Bersama yang punya Koremon. Halo, apa kabar kok? Baik. Jadi Koremon ini itu terkenal dari dulu itu spesialis chameleon ya kok? Betul. Jadi di sini tuh banyak banget chameleon itu dari di ujung sini sampai sana tuh. Nah, gimana kok? Kita mungkin bisa dijelaskan ada apa aja di sini chameleonnya? Boleh. Jadi di sini baru ada dua tipe aja. Untuk chameleonnya. Kita ada yang namanya veil chameleon seperti ini. Veil chameleon. Nah, besarnya kurang lebih seperti ini. Ini nama latinnya Cameleo calipraptus. Oh, oke. Nama latinnya Cameleo calipraptus. Oke. Veil chameleon ini ya? Ini veil chameleon. Kalau veil chameleon tuh ada ininya ya, kayak iya kayak tanduk gitu ya, sebutan tanduk ya. Dia punya tanduk, dia punya pigmennya hijau, kuning, coklat, sedikit biru. Cuma dia nggak punya pigmen warna merah. Oh, gitu. Dan biru seperti ini, biru spot seperti ini nggak ada dia. Jadi dia hanya seperti ini kurang lebih penampakannya. Tapi kalau ini tuh apa namanya, daerahnya sama? Apa? Sama? Beda, dia dari Yaman, Mesir. Oh, dari Mesir. Dari Mesir, Yaman, Arab. Belas itulah, Yaman, Arab. Oke. Kalau ini apa nih kok? Chameleon. Mungkin gue beresin dulu ya. Oh iya, boleh. Terus ini adalah babynya. Oh, ini veil juga? Nah, ini veil juga. Nah, ini dia baby-babynya yang udah mulai gede. Oh iya. Dia udah mulai masuk. Tapi kalau baby gini bisa digabung ya? Bisa, kalau masih baby masih bisa digabung. Oke. Gitu. Nah, ini baby-babynya, dia masih sedikit penakut. Iya. Dia masih kayak berkamuflase ya? Ya, masih belum gua jinakin, jadi masih penakut ya. Agak-agak susah ngeliatnya, tapi kelihatan gue ini dari kamera. Iya. Ini kalau gue tahu ini dijual. Dijual. Nah, kebetulan yang tadi lu lihat itu sebenarnya veil chameleon yang biasa, yang normal. Nah, sebenarnya veil chameleon itu dia punya level-levelnya juga gitu. Ada morphnya. Kebetulan yang normal itu biasa aja. Terus dia ada nanti ketika lu punya kawin dia punya mutasi genetik. Si tangannya nanti tiba-tiba ada warna putih di sini. Kayak pakai kosaki. Segini doang gitu. Tapi segini itu doang. bukan karena mau shading atau apa ya? Emang gitu ya? Emang putih. Nah, itu sebutannya pied. Pied. Okay. Nah, pied itu dia bukan nggak punya pigmen, tapi kekurangan pigmen dari badan. Apakah itu normal kayak gitu? Apa itu mutasi gitu? Sebenarnya mutasi sih. Itu masih diperbincangkan tuh genetik atau bukan. Cuma katanya sih subko ya. Subkodominan. Oh. Tapi masih sub. Jadi kita masih belum tahu juga. Ini sebenarnya masuknya genetik atau masih kodominan atau dominan atau apa segala macam. Kita masih nggak ngerti. Nah, cuma seiring waktu berjalan, akhirnya dari si putih yang dikit ini kita coba kawinin sama yang si putihnya dikit lagi. Akhirnya coba lebih banyak dan akhirnya hasil akhirnya ya kurang lebih seperti ini. Lo bisa lihat sendiri tangannya, lengannya dia sampai lengan siku itu. Nah, dia punya warna merah dan ada hitamnya. Masih agak-agak. Iya. Tapi kelihatan banget sih itu. Iya, kelihatan banget. Nah, basically sebenarnya bedanya apa sih sama yang biasa? Beda sih. Kalau misalkan chameleon veil lu udah punya sedikit pied pun di tangannya, itu warnanya udah lebih kontras daripada normal. Semakin banyak si piednya dia, semakin kontras warnanya. Gitu. Tapi berarti yang normal, ini normal berarti ini? Ini normal, dia nggak ada kayak kaos kakinya gitu ya? Kaos kakinya dari tangannya nggak ada. Iya. Berarti ini indukannya ada di sini? Ada. Cuma nggak gua kasih lihat. Iya. Ini kalau boleh tahu ini kisaran berapa ya? Kalau yang low pied itu di 2,5 juta, terus medium pied itu di 3,5, dan high pied itu di 4,5 ke atas. Berarti ini yang tadi high pied ya? Ini high pied. High pied 4,5-an? 4,5 ke atas. Oke. Untuk care sheet-nya apa, cara perawatannya gimana? Kalau untuk sebenarnya sama aja sih. chameleon. Untuk ke veil chameleon, panther chameleon, fisher itu sama aja. Jadi dia masih bisa hidup di iklim Indonesia, di iklim tropis tapi dengan catatan kita perlu tahu juga kalian kita mau piaranya di tempat seperti apa, enclosure seperti apa, habitatnya lebih panas kah atau lebih sejuk kah atau middle atau apa segala macam. Nah, itu mesti kita tahu dulu gitu. Jadi nggak bisa kayak semua dipukul rata, indoor AC sama kayak outdoor, nggak bisa. Beda ya? Beda. Berarti emang harus lembab ya kalau chameleon tuh ya? Ini apa harus pakai jaring gini apa kalau kaca bisa? Nah, kebetulan gini,
banyak perdebatan masalah kaca sama jaring seperti ini. Nah. Basically, gue cari yang paling mudah untuk hobis mau coba. Itu ya kita harus tetap pakai jaring seperti ini. Karena dia itu butuh yang namanya airflow atau perputaran udara itu sangat kencang sekali. Nah, ketika misalkan kalian provide dia nggak pakai mesh seperti ini, otomatis kan udara terperangkap. Iya. Dan dia kan butuh panasnya lumayan gitu. Pengap ya, jadi pengap ya. Lembab, jadinya nanti jamuran. Gampang jamuran ya. Ya, pakai kaca bisa nggak? Bisa. Nah, itu sebenarnya ada triknya juga. Gimana caranya lu pakai kaca yang pertama lu mesti siapin kipas 24 jam keluar terus. Oh iya, biar airflow-nya ya. muter. Iya, Yang kedua lu pakai full AC. Mending gini aja. Iya, makanya mending gini aja udah lebih gampang. Iya, bener. Nggak ribet. Soalnya ditambahin gadget-gadget kayak gitu jadinya lu nggak fokus sama kandangnya, nggak fokus sama kandangnya, tapi fokus sama gadget-gadgetnya jadi malas gitu. Iya, benar. Jadi apa ya, nambah dananya lebih banyak. Iya. Nah, kebetulan ini adalah yang file yang betina. Ini udah sold. Oh, ini betina? Iya, ini udah sold. Kalau betina tuh lebih ini ya, lebih hijau doang gitu ya? Iya, dia yang pertama hijau doang. Nggak ada marking sama sekali, terus di tanduknya dia nggak bisa panjang. Oh iya. Gitu. Dia keluar warna itu cuma ketika mau ganti kulit. Sorry, mau ganti kulit lagi. Mau betelor sama mau kawin. Oh iya. Gitu. Tapi kalau betina ukurannya udah segini aja? Bisa lebih gede dikit. Berarti lebih besar yang jantan ya? Iya, jauh. Semua betina Camelian itu nggak ada yang gede. Oh iya. Oke, kok ada apa lagi nih? Nah, kita lanjut ke Panther. Bentar. Kalau Camelian tuh emang harus daun hidup, apa tanaman hidup, apa kalau tanaman sintetis gitu bisa juga? Sebenarnya sintetis juga bisa ya. Cuma gue lebih suka tanaman hidup karena dia bisa ngasih humid. Oh iya, bener sih ya. Terus dia bisa nyimpen airnya lumayan lama dibanding sama tanaman plastik yang. Oh, tanaman plastik kan langsung netes atau kering ya? Iya. Langsung netes atau keserap atau apa segala macam kan dia nggak bisa minum gitu. Oh, dia minumnya juga dari daunnya? Iya, dan kalau tanaman sintetis kan bisa rusak. Oh iya. Dia nggak bisa. Layu tumbuh lagi. Iya benar sih. Gitu. Oke. Kita ke ada apa lagi nih kok? Panther ya. Nah, sebenarnya yang lebih terkenal Panther sih, karena emang orang lebih banyak suka Panther. Karena warnanya ya. Warnanya lebih jadi, terang ya. Ini adalah bejo. Nah, ini ya apa maskotnya? Maskot Java Reptil. Ini selalu jadi maskotnya Java Reptil. Kebetulan banget, hoki banget. Ini dia baru ganti kulit. Kemarin baru banget ganti kulit. Jadi warnanya lagi bagus-bagus. Oh iya, lagi terang-terang ya. Warnanya lagi bagus-bagusnya lagi. Pokoknya sadis lah anak ini. Iya, ini bagus banget sih merahnya. Apakah kalau Camelian ini kalau lagi birahi dia warnanya makin terang apa sama aja? Iya. Ini kalau misalkan Camelian ini dia makin lagi pengen birahi nih, lagi lihat cewek lagi birahi parah nih. Warnanya bagus banget. Makin parah. Ini nyala banget. Mungkin ini kali ya. Ini terus lagi warna-warna nyantai, lagi warna slow. Iya. Warna nyantai aja, warnanya nggak nyantai. Iya. Ini kebetulan baru ganti kulitnya anak ini. Nah, dia umur berapa? Dia umur setahun 2 bulan. Baru setahun usianya, setahun 2 bulan, 14 bulan. Tapi ini termasuk cepat ya kalau Camelian ya? Cepat. Ya adult size-nya cepat. Cuma dari adult size sampai matinya lama. Berapa lama? Jantan itu di 8 sampai 10. 8 sampai 10. Kalau betinanya 4 sampai 6. Oh, betinanya lebih kasihan ya. Ya. Cakep banget ini warnanya deh. Biasanya ini kalau apa Camelian ini biasanya di sini kasih makan apa? Kita kasihnya full jangkrik. Jangkrik full ya. Kalau kayak ulet Hongkong atau kayak semacam ulet-uletan gitu bisa nggak sih? Nah, sebenarnya bisa-bisa aja dan kita juga suka aja kasih kayak ulet Hongkong, kayak ulet Jerman, kayak ulet Sutra. Cuma satu yang harus kalian ingat, kalau untuk Camelian itu mereka tidak butuh terlalu banyak protein. Jangan terlalu over protein, tapi jangan juga nggak bisa yang low protein banget, nggak bisa. Gitu. Jadi dia protein, nutrisi, mineral, kalsium, segala macam dia butuh banget di balance yang tertentu, di level yang sangat balance. So, kalau misalkan pertanyaannya bisa dikasih ulet Hongkong atau ulet Jerman nggak? Bisa. Jadi gue juga suka kasih dia kayak sebulan sekali dikasih ulet Hongkong atau ulet Jerman. Tapi kenapa nggak pernah tiap hari? Karena yang pertama mereka itu sangat low protein, kering banget, moisture-nya sangat kecil sekali kan. Yang kedua ash-nya terlalu banyak dan susah digatlot. Gitu. Iya. Sedangkan dia butuh banyak sekali nutrisi, vitamin, mineral dari gut lot. Nah, si ulat-ulat ini nggak bisa provide. Jadi lebih baik jangkrik ya. Kalau jangkrik gampang ya, jadi kita ada 3 yang bagus banget buat Camelian. Yang pertama
crickets atau jangkrik, yang kedua adalah BSF atau Black Soldier Fly. Oh iya. Nah, terus yang ketiga itu belalang. Locust. Nah, sisanya kayak dubia, ulat segala macam boleh, nggak pernah dilarang, cuma jangan terlalu sering. Apalagi kalau kayak ulat sutra tuh, ulat sutra tuh buat apa insektivore seperti ini, itu tuh udah kayak fried chickennya. Oh, jadi kayak jangkis banget dan fatnya sangat banyak. Takutnya emang obesitas ya? Betul, obesitas yang pertama, yang kedua dia nggak mau makan lagi yang lain. Iya sih, takutnya kalau dikasih jangkrik malah nggak mau ya? Iya. Itu jangkis. Iya, bener-bener. Tapi emang si ulat sutra itu bagus banget sih buat proteinnya. Kalau di BD bagus. Gue suka kasih makan BD, cuma buat dia enggak. Iya, udah kayak burger tuh BD ya udah. Wah, jangkis banget lah, dia suka banget. Parah. Nah, yang babynya ada nggak kok ini? Babynya kebetulan ada. Tinggal sisa satu. Oh iya. Masuk. Belum netes lagi nih. Oh itu kok. Ini kalau misalkan Chameleon ini, dia perlu misting gitu nggak sih atau? Perlu. Kalau di outdoor gini juga perlu? Perlu. Oh perlu. Perlu. Jadi setiap indoor, outdoor, semi outdoor seperti ini dia perlu misting. Dia perlu jaga humid sama suhu yang dia butuhin. Jadi misalkan kayak di outdoor yang full matahari, itu kan dia sangat terang sekali dan sangat panas sekali ya. Nah biasanya gua akalin dengan lu kasih pohonnya lebih rindang lagi jauh. Jadi bener-bener dia kalau mau kena matahari itu kalau lagi pengen doang gitu. Nah, jadi dia nggak boleh terlalu direct sunlight. Nggak bisa. Direct tuh maksudnya direct tuh sunlightnya emang direct, cuma dianya nggak boleh direct. Oke, jadi harus kehalangan. Cuma kan tetap luar kan panas kering segala macam kan. Gimana caranya kita bisa maintain dia punya humid sama punya suhu? Dia kan tetap harus punya cooling spot kan, gradual suhu kan. Nah, gimana caranya dia mesti tetap punya basking spot, tetap punya cooling spot. Gimana cara misting? Nah, si mistingnya juga airnya harus taruh di tempat yang dingin. Kalau misalkan lokasinya hangat atau panas airnya, sama aja bohong. Iya ya. Berarti ibarat kalau Chameleon ini kalau misalkan kita udah bisa jaga kelembapan dan suhunya udah aman ya? Aman. Ya? Dia kuncinya cuma di lampu, kelembapan suhu, udah. Oh iya. Dan kalau Panther ini dia asal mana nih? Dia Madagaskar. Oh Madagaskar. Beda jauh banget ya. Ini satu Arab tuh, satu di Madagaskar. Nah kebetulan sebenarnya di Madagaskar itu masih banyak banget jenis chameleon yang lain. Cuma gue belum bisa sampai sekarang gue masih belum bisa developing di sini karena suhunya terlalu ekstrim. Jadi ada satu yang benar-benar dia butuh suhu malamnya itu di 14 derajat. Oh iya. Dingin suhu banget berarti ya? Dingin banget. Dingin banget dan suhu normalnya itu dia 24. Which is nggak buat di Indo, iklim Indo sama sekali nggak masuk. Jadi lu mesti 24 jam AC dengan lu misting dengan air yang super dingin gitu. Nah, cuma kita lagi developing satu alat yang mungkin bisa bantu untuk kita ya. Nah, kalau Panther masih aman. Banyak ya, ini idaman orang Indonesia lah ya Panther. Oke, kita ya boleh. Nah, kebetulan lagi ada si gendut lagi di mana? Iya nih, ini maskot ini juga nih. Java Reptile nih. Jadi siapa namanya? Dia namanya Red. Jadi dia adalah Red Tegu. Ini sejarahnya lucu banget sih. Jadi gua tuh emang lagi pengen nyari Red Tegu. Gua jadi maskot satu. Kan kurang lebih buat adult kan kurang lebih sekitar 12 sampai 15-an lah ya. Gua udah nyari. Tiba-tiba ada yang nawarin dia dengan harga yang sangat murah banget. Harga baby. Seharga baby? Seharga baby. Segede gini? Seharga baby. Gua nggak bohong, serius. Mungkin karena cuma gua tanya, pasti kan kalau misalkan lu beli binatang dengan harga yang sangat nggak masuk akal kan pasti ada masalah. Iya, tanya-tanya. Nah, makanya gua tanya waktu itu. Ini ada minusnya apa? Dia cuma bilang ekor doang, bro. Waktu itu gua kawinin terus digigit betina. Itu doang dia bilang. Nggak ada yang lain lagi. So ya. Maksudnya terus dia kasih video kayak masih biasa aja gitu. Cuma emang kelihatannya ekor doang, baru putus banget gitu. Nah, ya udahlah, gue maksudnya kayak ya udah oke. Kayak dari videonya nggak ada masalah gitu. Udah gua beli kirim. Nyampe badannya dulu nggak kayak gini, bos. Badannya kurusnya setengah mati. Ini bener-bener nggak ada dagingnya sama sekali. Ini kan lu lihat udah tebal nih. Ini kemarin itu sama sekali nggak ada dagingnya nih, bener-bener kurus banget. Ini ekor aja nggak kayak gini. Ini ya, kelihatan tulangnya gitu. Kelihatan tulang. Terus seperti yang lu lihat, tangannya tuh kecil. Oh iya deh. Iya kan? Kalau yang lain kan Tegu yang lain kan badan tangannya gede, ini kecil. Nah, kemarin itu pas datang dia tuh tangannya nggak gini, tapi dia tangannya putih banget segini. Putih banget segini nih. Oh iya. Kayak pakai sarung tangan. Nah, ternyata nggak pernah shading sama 4 kali. Oh bahaya, itu bisa putus ya. Kalau kayak gitu kan. Betul. Terus
dehidrasi parah. Jadi pas datang itu dia mencret terus udah seminggu mencret terus, muntah terus gitu. Terus kulitnya itu dulu nggak kayak gini bro, ini udah mulai mulus. Iya. Dulu mah parah Ya, luka parah semua. banget, luka semua. Jadi terus buntutnya juga kan gue pas dikasih tuh masih segini nih buntutnya. Pas kemarin gue ambil udah segini. Oke, sekarang udah mulai nunggu lagi ya. Pas gua dikasih video cuma segini, pas dikirim tuh segini. Nah ini hasil gua nih. Iya. Yang lebih gendut tuh. Tapi ini udah ngekipnya udah lama. 2 bulanan ya ada ya. 2 bulanan lah. 2 bulanan. 2 bulanan lah. Tapi untuk progres 2 bulanan ini udah sangat bagus ini. Bagus. Iya. Ini udah gendut banget sekarang. Iya udah gemuk gede. Dulu pipinya nggak ada ini. Bener-bener kayak betina aja udah. Betina ya. Tapi lucu sih ini. Ya terus cuma gua dapatnya hoki juga ya. Mungkin karma juga timbal balik ya ketika kita mau sayang sama binatang. Dia juga bakal sayang. Soalnya dia jinak banget. Jinak iya sih bener. Jinak parah dia. Oke, gue dapet sering digendong-gendong ya? Ya, sering digendong-gendong, sering gue timang-timang, gue kayak anak sendiri aja dah. Iya. Tadinya gue mau gue bagusin terus mau gue jual, tapi akhirnya enggak lah, udah ini mah jadi maskot ya. Maskot aja. Jadi ini biasanya dilepas ya di dalam ya? Jadi gak pernah gue kandangin, dia kalau dikandangin marah. Marah ya? Oh malah pengen keluar ya? Iya. Lucu banget. Oke, balik ke Panther Chameleon. Jadi ini adalah salah satu baby Panther Chameleon yang bentar lagi udah ready to adopt. Nah itu dia, bisa lihat di atas. Oh itu kecil sekali. Ini kecil banget ini. Iya. Nah ini tuh sebenarnya usianya udah 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Sekecil ini? Iya. Kalau ukuran segini tuh kelihatan nggak cewek apa cowoknya? Udah kelihatan. Udah kelihatan? Jatuh. Nah, ini cowok. Oh ini cowok. Kelihatan di mana kok? Susah sih kalau buat jelasin. Sebenarnya kalau basically kalau Panther itu sangat susah dibedain. Cuma dia bisa dibedain di pangkal ekor. Oh. Tuh. Cuma itu di situ doang, nggak ada lagi. Kalau warna belum bisa kelihatan. Belum bisa kelihatan. Nah, cuma kalau udah segede gini udah kelihatan itu jantan. Oh iya. Bercorak-coraknya. Iya. Gitu. Dan ini apa dijual? Dijual, udah laku juga. Udah laku. Iya. Biasanya kalau boleh tahu harganya berapa kok? Kalau kita jual di 4,5. 4,5. Oh. Berarti lebih mahal Panther ya dibanding pasti. Veil. Soalnya basically gini. Ketika Veil bisa ngeluarin sekitar 40 Veil itu bisa ngeluarin sekitar 40 sampai 50 telur satu clutch. Biasanya Panther itu cuma ngeluarin 20. Setengahnya ya berarti. Setengahnya. Lalu lanjut, ketika dia udah ngeluarin misalkan setengahnya 1:2 misalkan, 1:2. Si Panther ini dari 20 telur, dia cuma bisa kasih lu kayak sekitar 70% lah ya. Dari awal dari minggu kedua. Oh iya? Iya, dari minggu kedua cuma bisa kasih 70% lah. Sisanya biasanya bangkar. Oh. Infertil tuh. Iya. Nah, terus udah gitu nunggu kan 9 bulan. Karena dia di suhunya harus ada suhu tertentunya juga yang lu butuhin. Nah, lu nunggu 9 bulan tuh. Di bawah itu prematur. Di bawah 7,5 bulan sampai 8 bulan itu artinya prematur. Dan itu gagal. Itu biasanya hidupnya nggak lama. Oh. Jadi gue sih wajibin suhunya sangat stabil di segitu. Dan kalau gue udah 9 bulan. Nah kebetulan yang nanti anaknya lahir si Bejo itu di 9 bulan lebih. Karena bulan ini persis di bulan ini tahun 2021 udah 9 bulan. Oh, jadi bentar lagi ya. Nah, terus dari Natas juga nggak semuanya jadi bro. Ada yang nggak kuat. Iya. Yang nggak kuat udah nggak bisa dilakuin. Seleksi alam lagi gitu. Nah, kalau gue pribadi, sorry to say, gue sedikit tega karena ini kan maksudnya kalau udah breeding gini kan maksudnya udah komersil ya. Iya. Ketika si anakan itu nggak bisa keluar dari telur dengan sendirinya, itu gue anggap udah nggak kuat. Oh, berarti. So gue tetap biarin nature rules, they have a rules gitu kan. Ketika ada anakan gue yang nggak kuat keluar dari telur, nggak akan gue pencet, nggak akan gue keluar sendiri. Gue tetap biarin aja. Karena ketika misalkan dia nggak kuat buat keluar dari telur, artinya dia udah nggak kuat buat hidupnya pasti nggak akan lama. Udah pasti ya? Udah lemas, pasti kan lemah, lebih lemah dari yang lain. Nah biasanya gue biarin, atau misalnya gue keluarin tapi gue keep sendiri, langsung gue pisahin tuh. Iya, bisa mungkin ya. Yang pasti gue nggak mungkin komersilin barang yang anakan yang nggak bisa keluar dari telur. Iya, takutnya kenapa-napa juga. Nah si Panther ini sangat susah sekali misalnya dari 100%. Dari tadi kan dari 100%, kurang 70. Dari 70 ini paling kayak cuma setengahnya yang bisa sukses rate dia. Nah, belum tentu yang udah keluar ini juga bisa bertahan selama 2 bulan. Ada juga yang lemah, yang kalah makan segala macam mati juga. Jadi
lumayan. Seleksinya bener-bener. Iya. Dan Gila. gue pribadi, gue bukan tipikal breeder yang nge-push dari ABG terus dikawinin langsung anaknya pasti prematur, bro. Jadi kita itu nunggu selama 1 tahun dari baby sampai dia adult size setahun, gak remaja tapi setahun, baru gue kawinin. Berarti dilihatnya itu dari umur ya, jangan dari size ya. Karena ketika chameleon itu udah bisa mating itu sekitar di 6 bulan 7 bulan. Oh, Tapi ya sama aja sih kayak orang gitu. Iya. Ketika lu kawin anak ABG sama orang dewasa bedanya apa ya? Iya. Udah ketahuan dari fisiknya udah beda, dari mindsetnya udah beda, dari stresnya juga udah beda. kalau ABG nggak bisa ngurus anak ya. Iya. Kayak gitu deh. Dan di sini ada apa lagi nih kok? Ada kura-kura ya? Ada kura-kura air. Iya. Dulu masih ada lagi. Iya. Nah ini juga salah satu yang maskot banget. Ini Maskot juga? alien. Jadi yang maskot Alien gue ada namanya. 3. Untuk chameleon sama apa? Langsung nurut ya? Iya. Sering Jadi- banget dipegang ya? Oh dulu ini semua maskot gue galaknya setengah mati. Oh iya. Ini namanya alien. Ini alien. Nama kerennya dia alien. Nah. Ini juga dia lagi sedikit buta karena dia udah mau ganti kulit juga. Nama kerennya alien, nama Indonya Aliando. Nama Chinese-nya Aliong. Alien. Ini bikin apa ya? Bikin Iya. apa? Nah, cuma di sini alien ini sedikit unik karena dia selective breed. Jadi dia kontras banget, beda sama panther-panther yang lain. Dia warnanya bener-bener Iya, ini walaupun mau shading tapi warnanya begini ya? Iya. Kalau Sadis bisa- dia. Iya, kalau udah shading Nah, lebih sadis terus lagi. biasanya kalau yang lain tuh dari biru tuh ke gradasinya ke kuningnya tuh ada gitu. Kalau ini dia bener-bener Kontras. putus, kontras banget. Terus merahnya merah darah. Iya Anak sih, ini. dari kepalanya. Iya, jadi ini anak sih luar biasa. Selective breed banget. Yo. Jadi Koko nih main chameleon ini udah berapa lama? Kalau kita sih baru 2 tahun lah. Oh, baru 2 tahun. Iya. Tapi cepet juga sih perkembangannya untuk 2 tahun udah bisa Ya, memproduksi banyak. diseriusin sih, Bro. Iya, betul. diseriusin. Tapi awalnya tuh Panther chameleon itu impor apa? Impor. Impor. Oh. Impor. Jadi pertama tuh awal-awal gue tuh cuma iseng gitu lihat di pameran ada. Gue ke pameran binatang. Terus ada satu toko yang dia punya hewan unik banget nih chameleon gitu dan gue nggak pernah lihat aslinya gitu. Cuma kayak wow gitu. Nah di waktu itu dia ngasih gue kayak 2 pilihan antara Panther sama Vel. Dulu Panther masih mahal banget tuh. Dulu Panther tuh anakan gue ditawarin tuh 6,5 juta. 6,5 juta. Nah, Vel itu dia di 1.750 baby. Gue jual cuma 1,2. Nah, terus akhirnya gue mikir. Tapi gue lihat yang si Vel, gue nggak suka Panther awalnya. Gue benci banget sama Panther karena mukanya jelek, badannya jelek. Dia cuma bagus warna doang kayak. Ya udah sih gitu, cuma bagus warna doang. Lebih sangaran Vel ya? Lebih sangar Vel. Karena lu lihat mukanya keren, iya ada tanduknya. Ada tanduknya. Ya kan terus dari segi muka tuh dia lebih bego gitu. Kalau itu kan lebih bebek. Iya. Lebih konyol kan? Iya. Kalau lihat Panther tuh dia lebih konyol. Mukanya jelek aja gitu. Iya sih, Lebih bener konyol. sih. Nah, kalau Vel itu lebih Sangar ya, lebih iya, sangar. lebih kokoh gitu. Kelihatannya lebih kayak dinosaurus banget Iya, gitu. iya. Nah, gue jatuh cinta pertama kali itu sama Vel. Nah, akhirnya gue urus. Cuma gregetnya di situ karena gue ditawarin itu sama perlengkapan peralatan makanan yang sangat tidak mendukung. Gue dikasih ulat Hongkong, gue dikasih gex cuma ukuran segini. Nggak disuruh pakai tanaman asli atau segala macam. Dan gue nggak dikasih tahu soal humid segala macam blablabla. Nah, hokinya gue tuh tipikal orang yang kalau misalkan mau piara, gue pengen yang bagus kalian gitu, nggak pengen yang setengah-setengah gitu. Karena buat apa lu piara binatang tapi akhirnya mati? Iya. Akhirnya gue cari tahu, gue buka situs-situs luar, gue tanya ke breeder-breeder lokal yang emangnya baik. Dan akhirnya jadi teman gue juga sekarang. Mereka saranin semua pakai begini, pakai lampu begini, nestingnya seperti ini. Gue baca-baca di forum juga seperti itu, makannya seperti ini, seperti itu, bla 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 bla. Indian akhirnya gue sukses piara 1. Gue beli jantannya, gue kawinin jadi. Nah, akhirnya gue jual, gue beli Panther segala macam, gue impor sendiri. Ya akhirnya gue developing. Kebetulan jual, udah kurang lebih ya dari awal gue jualan sampai sekarang kayaknya udah setengah tahun lah ya. Setengah tahun lah. Udah ada 100 orang yang beli dari sini. Iya. Widih. Karena emang totalitas banget sih di sini. Apa?
cara melihara ininya juga Iya, proper gitu. Dan masih banyak orang yang bilang ke gua bahwa, "Bang, piara chameleon kayaknya susah deh, katanya susah deh gini." Itu sama aja kayak logikanya kayak lu kasih 5 soal matematika ke 5 anak yang berbeda. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang ya susah, sedikit susah dan susah banget. Nah, jadi kita nggak pernah bisa tahu ketika lu nggak coba, lu nggak akan bisa tahu itu susah atau nggak. Iya sih, benar. Ya kan? Ketika gue bisa piara dan gue bisa breed, artinya itu gampang. Ya, benar. Ini juga sebanyak ini masa Iya. masa koko aja bisa, masa yang lain nggak bisa gitu loh. Yang penting Iya. niat dulu ya. Yang penting sih mereka yang pasti ya. Ini gue mau ditanya buat semua pecinta reptil, mereka ini adalah hewan eksotis yang butuh kebutuhan khusus. Oke, nggak seperti anjing atau kucing atau apapun itu yang lu nggak usah jemur, lu nggak usah rendam, lu nggak usah UVI, cuma dikasih makan doang, kasih minum doang udah beres. Nggak, mereka butuh semua keperluan yang mereka butuhin. Dan kalau lu emangnya pecinta reptil dimanapun itu, ini pasti lu sering dengar dari semua hobis yang emangnya udah edik kayak gue. Mereka itu butuh needs yang bener-bener lu harus lengkapin gitu. Kalau misalkan lu mau piara mereka, pastiin lu udah bisa tahu semua ilmu, tahu semua perlengkapan, udah punya dana yang cukup, baru ada orang binatangnya. Gitu. Kalau misalkan lu belum punya segala macam itu, lu cuma pengen ini ya, jangan deh buang-buang duit juga, buang-buang nyawa juga. Iya benar. Jadi karena banyak banget orang-orang tuh pengen melihara reptil tapi dia belinya baru beli reptilnya doang gitu, kandangnya nggak dibeli. Jadi kayak baru mikir, baru nyampe rumah kayak taruh mana ya? Iya. Kan banyak orang sama aja kayak lu beli ikan tapi lu nggak siapin apa-apa, masa lu mau taruh di lantai? Iya. Jadi kalau bisa sih beli kandangnya dulu, siapin kandangnya dulu, baru beli binatangnya. Nah sebenarnya ilmu ini juga gue banyak belajar banget, gue udah hatam banget di Reef. Karena Java itu kan kita sekarang ada 5 divisi. Nah salah satunya Reef, dan gue itu besar dari Reef, gue udah 5 tahun sekarang di Reef. Itu Reef itu ngajarin seperti itu. Jadi sebelum lu mau beli binatangnya, lu siapin dulu semua ekosistemnya. Karena mindahin satu laut ke akuarium itu sangat susah. Iya. Jadi bener-bener harus running dulu ya. Harus telaten lah. Iya. Dan itu juga nunjukin seberapa cintanya lu sama mereka. Gitu. Ketika lu cinta banget sama mereka, lu pengen melakukan apapun buat mereka kan? Iya benar. Iya. Ya harus totalitas lah ya. Nah dan sekarang mungkin gue mau kasih lihat basic chameleon morfologi seperti apa. Yang pertama, bejo atau chameleon, dia itu matanya selalu observing dan dia independen. Jadi mata kiri dan mata kanannya dia bisa melihat beda ini ya. 360 derajat total 360 derajat masing-masing seperti yang kalian lihat. Jadi dia benar-benar kiri kanannya beda, independen. Jadi yang satu bisa ngeliat sana, satu betul. Sini. Nah yang kedua, kakinya itu dia kayak koala. Iya. Kayak kaki koala. Iya kayak. Dia itu punya kaki yang digunain untuk nyengkram dahan, buat manjat, bukan buat lari. Gitu. Dan ekornya itu dia bisa spiral seperti ini, kurang lebih kayak. Boy. Iya itu untuk. Nah sebenarnya biasanya dia spiral. Oh iya. Nah itu gunanya untuk kaki kelima. Jadi dia sangat bergantung banget sama kaki kelima, lihat. Nah iya kayak gitu tuh. Ini gue nggak kerasin sama sekali tuh. Dia benar-benar kuat dari kakinya, dari buntutnya. Nah terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah dia bisa lihat thermal, dia bisa lihat UV, dan dia bisa ngezoom. Matanya. Berarti dia bisa ngeliat suhu tubuh dong? Bisa ya? Bisa, makanya dia bisa ngenalin gua. Iya. Dan dia lidahnya bisa panjang banget. Nembaknya bisa 1,5 kali badan. 1,5 kali badan? Lidahnya itu dia bisa panjang 1,5 kali badan. Iya. Oke. Nah, terus gua mau kasih lihat ke kalian gimana cara mereka makan. Jadi seperti yang gua bilang tadi, lidahnya itu panjangnya 1,5 kali badannya. Oke, badannya segini berarti panjangnya ya kurang lebih segini tambah segini. Nah, berarti segini lah ya kurang lebih ya. Hei, ini apa dia? Bejo. Dia lagi ngeledek lagi. Iya, dia udah lihat itu tuh. Oh, ini situ malah. Iya. Dia tuh brengseknya nyebelinnya itu ya. Dia tuh nggak mau, kalau udah lihat tempat makannya nggak mau makan di tangan gua, pengennya tempat makan jadi biar bisa buffet kan. Iya. Nah, itu udah. Nah, kalau udah lihat ini baru dan jadi dia 1,5 kali badannya. Iya. Jadi kalau dia udah ngeliat tempat makannya pengennya yang banyak. Kurang ajar emang nih anak satu. Durhaka ini sama bapaknya nih. Lucu banget sih ini. Nah, terus seperti yang kalian lihat,
dia sebenarnya basicnya badannya hijau. Ya, hijaunya hijau telang banget tuh kayak Spotlight gitu. Nah, dia pengen kesana. Pengen sih Iya. pengen ke Mac. Nah, sebenarnya Chameleon bisa berubah warna nggak? Bisa. Cuma banyak hoax nih sebenarnya. Gue mau benerin. Iya. Oke, Chameleon tidak bisa berubah sesuai warna yang dia sentuh atau yang dia lihat. Misalkan dia megang warna tangan gue yang coklat, dia jadi coklat, enggak. Dia megang warna hitam jadi hitam, enggak. Itu bullshit. Iya, itu cuma di kartun doang kayak begitu ya. Nah, Chameleon benar bisa berubah warna, cuma sesuai moodnya dia. Nah, seperti apa? Jadi gue mau kasih lihat kalian dua anak gue yang dia yellow body sebutannya. Jadi basic warna lagi chilling state-nya dia itu hijau. Cuma ketika digundrungin atau diliatin satu sama lain sama jantan dia berubah warna. Nah, jadi yellow. Makanya sebutannya yellow body. Oke. Ini adalah mix bar yellow body. Ini adalah blue bar yellow body. Oke. Seperti yang kalian lihat. Blue bar yellow body ini. Harusnya dia hijau sih. Ya, harusnya biasanya dia hijau. Cuma karena mungkin udah ngeliat bejo dari awal atau apa segala macam, dia udah keburu developing warna jadi kuning. Oh, biasanya dia hijau. Dia bisa hijau. Ini green base berarti ya? Ya, ini green base. Biasanya jadi kuningnya kuning lemon. Kalau si bejo itu dia jadinya oranye. Ini siapa? Tuh, kalau cowok ketemu cowok begini ya? Ya, ini belum nih. Bejo masih belum lihat. Oh, bejonya belum sadar. Iya, bejo belum sadar. Oi, ini siapa, oi? Ini siapa? Bejo. Ini siapa? Nah, gitu dong. Baru. Nah, ini namanya flaring. Flaring. Oke. Gua nggak tahu sebutannya apa istilahnya, cuma gua bikin sendiri karena jadi itu. Ya. Langsung dia jadi kuning, lihat nggak? Dari hijau langsung jadi kuning. Nah, bentar lagi jadi oranye dia. Nah, beda sama si Atlantis yang dia langsung kuning. Kuning, lemon, dan birunya biru laut. Makanya gue sebut namanya Atlantis. Oh iya. Nah, ini bejo. Bejonya masih belum ngamuk. Bejo bego deh. Ayo dong. Jangan malu-maluin abang. Jangan maluin ayah. Yuk. Masih pengen ini kali. Ayo, Nak. Nah, ayo ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa? Berarti kayak ini ya? Kayak apa? Kayak ikan cupang ya? Iya, kayak ikan cupang. Tapi kalau dia ketemu nih, kalau berantem bener-bener parah dong berantem. Bener-bener parah. Dia bisa adu tanduk terus adu gigit. Oh, oke. Nah, gitu dong. Nah, suara itu ini apa nyala apa? Ini apa garisnya nyala apa? Iya. Birunya, garis biru. Jadi berarti Chameleon tuh dia berubah warna sesuai moodnya dia. Kalau lagi nantang kayak gini, lagi nantangin deh. Yeah. Malu-malu ini. Bejo gimana sih? Oke, nah mungkin gua mau ambil lagi. Nah, ini kurang lebih Atlantis kurang lebih seperti ini warnanya. Ini dia yellow body blue bar. Ya. Gua mau ambil alien. Nah, yang salah satu master gue yang warnanya paling kontras. Paling kontras ya. Paling tajam, dia paling detail. Kalau yang bejo tuh mix bar. Nah, di atasnya merah, bawahnya biru. Iya. Ya kan? Kalau ini blue bar full. Bar full ya? Yellow body blue bar. Sini lihat. Siapa nih? Siapa sah? Ini siapa? Ini alien. Cakep. Nah, alien ini adalah yellow body blue bar. Iya. Jadi barnya dia biru full. Iya. Cuma dia yellow body tetap karena belakangnya tetap hijau. Oh iya. Birunya nyala banget tuh. Kontras banget yang ini. Weh, nantangin tuh. Jadi maskot Koko ini ya nggak mungkin dijual ya? Iya. Nah, kemarin itu sebenarnya lucunya waktu itu ada orang, gue itu borjuis banget. Jadi begitu lihat Chameleon gue, dia langsung pengen banget. Tiga-tiganya. Dia bilang ditawar aja ya? Iya, ditawar. Oh iya. Sebelumnya banyak juga yang udah nawar mereka, cuma belum ada yang menggiurkan sampai kemarin gue sampai kayak coba jangan ya gitu. Cuma gue tetap enggak lah.
sempat ini ya, hati Iya. udah tergoda ya. Jadi anak ini Hah? di tahun 50. 50 juta? Ini 2 sama Atlantis 25 masing-masing. Jadi Oh, total iya? cepek. Tapi enggak lah. Itu sempat ini ya, apa? Gue kayak, enggak. Sempat mikir Ada dikit. sedetik, 2 detik gitu kayak, enggak lah. Masih kurang gitu. Masih kurang. Nah, ya kurang lebih kayak gini lah. Ini Mereka yang kalau dibilang ini ya? iya, Yang flare pas- state-nya. Ah, Nah, itu kan dia hijaunya udah mulai hilang tuh. nah, iya. Jadi kuning. Nah, ini bejo udah mulai keluar tuh. Hijaunya udah mulai hilang. Iya, mulai hilang ya. Jadi agak orange ya? Iya, jadi agak orange. Nah, kurang lebih seperti itu. Chameleon berubah warnanya. Oh, oke. Dan dia kalau stres banget, warnanya bisa hitam banget kayak rambut. Oh. Jadi itu kalau stres gitu sih karena apa kok? Stres itu Perjalanan karena atau dia apa lihat gitu? satu predator, misalkan either itu anjing atau kucing atau apapun itu yang dia lihat. Oh, itu bisa gitu ya? Bisa. Terus apa? Diperangin terus tiap hari. Nah, itu juga Oh, bahaya. itu nggak bisa ya? Ya. Stres yang ada ya? Stres yang ada. Nah, ini juga ada satu yang dia lucu sih gua warnanya. Dia itu Tosca bar atau blue bar sebutannya. Cuma dia sangat soft sih warnanya. Jadi nggak seperti Nggak yang lain. kontras ya? Nggak kontras, nggak tajam, tapi warnanya dia soft banget. Lembut banget. Dan ini anak jinak banget, dari dulu jinak parah. Iya. Ini nih udah mulai berubah nih warnanya. Dia ada ini ya, kayak titik-titik merahnya gitu. Kaget. Dia mau ke sono. Tuh, Iya. kuning kan? Iya. Iya, soft. Warnanya ini nggak setajam tadi ya? Iya, cuma Jadi- dia soft banget. Jadi kalian yang suka soft mungkin bisa punya pedomannya ini, anak ini namanya Jackie. Jackie. Nah, kalau yang mau lihat yang bener-bener red, Iya, flaming red. hot red flame gitu, ya ini Bejo ada nih. bejo. Yang mau kontras banget ada alien. Yang mau lihat warna laut sama warna kuning disatuin ya bisa lihat Atlantis. Oke. Jadi emang satu sama apa chameleon beda-beda ya? Nah, dan juga ada yang red bar. Ini red bar pure. full. Dia sebetulnya red bar yellow body. Nah, anak ini namanya Udah manggap aja dia. iya. Nah, ini namanya Maru. Maru. Ini red bar full. Red bar full, Yellow body. yellow body, Ini perbedaan antara red bar dan mix bar. Kalau mix itu kan ada sebuah beda, kalau ini full red. Walaupun dia tetap ada sedikit biru, sedikit. Iya. Nah, tetap dia masukin red bar. Karena ini birunya Birunya nggak cuma dominan. kayak spot doang. Iya, spot doang. Nah, ini dia kan tadi di kandang kan warnanya hijau banget tuh. Ah. Nah, sekarang kuning banget kan? Iya, kuning banget. Gitu. Cepet ya. Cepet. Kalau chameleon tuh berubah warnanya Cepet banget. cepet banget. Gitu. Nah, ini kurang lebih perubahan warna dari Panther Chameleon. Kalau veil berubahnya nggak kayak gitu. Dia kalau veil itu berubahnya lebih banyak dotnya, badannya jadi gede banget dan jadi pipih banget kayak kertas. Oh iya. Iya. Profil gitu ya. Ya. Kalau veil keren sih sebenarnya kalau ini cuma Warnanya keren. jantannya nggak di sini, jadi gua nggak bisa kasih lihat. Mungkin habis ini kita ke dalam kali ya. Thank you, Bejo. Ini yang tadi Koko apa sebutin yang ini di bawah ini dijual semua. Yang dijual, yang nggak dijual itu cuma 1, 2, 3, sisanya dijual. Sisanya dijual, berarti ini dijual. Ya? Ini berapa loh harganya? 12,5. 12,5. 12,5. Malu 12. Kalau itu udah umur berapa? Dia udah mau adult. Dia udah 11 bulan. Oh, 11 bulan. Wih. Awas jatuh nak. Saking nafsu memang kan. Iya. Dia tuh semboyannya Atlantis tuh eat first, think later gitu ya. Iya, jadi makan dulu. Tadi jatuh juga jatuh tuh dia. Bodo amat ya. Yang penting makan. Yang penting makan. Padahal gua kasih makan tiap hari loh. Iya. Dia biasanya banyak kasih makan ya? Enggak, dia cuma 3. Oh, 3. Iya, pada Oh. dulu Chameleon. Kecil banget ini, cuman sejari ini, sekelingking doang nih. Dia tuh tangannya ya. Ya, nih jadi kayak tangannya lunak tuh. Dia nggak bisa gerak. Kalau nggak salah waktu kemarin ada ini ya sulcata yang dicip bukan sih? Ya. Iya. Oke.